7 bilur-bilur Kristus. Itulah pengajian 7 yang dalam dua bulan ini. Dan sepanjang tahun ini kita sudah buat pengajian beberapa 7 Kristus. Dan kita sudah belajar 2 bilur-bilur Yesus. Yang pertama itu peluh darah dan belakang tubuhnya telah dilukai. Dan hari ini kita akan belajar muka dan kepala juga. Luka atau bilur di atas muka dan kepala Yesus yang membawa kesembuhan untuk kita semua. Oleh bilur-bilur Yesus kita menerima kesembuhan. By His wounds we are healed, dalam Yesaya 53. Dan kalau kamu miss itu kedua khotbah yang pertama, masuk dalam YouTube, saya dorongkan saudara jangan miss. Sebab setiap khotbah itu memang sangat penting untuk setiap penyembuhan semua kita. Siapa sini mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Come on, lambai tangan. Bukan sikit-sikit, bukan setengah-setengah, bukan satu saja, tapi keseluruhan. Maksudnya ketujuh bilur ini adalah sangat penting untuk kesembuhan keseluruhan kehidupan kita. Jadi saya dorongkan saudara pergi YouTube, dengar itu 2 khotbah yang pertama tentang topik kita ini ya. So hari ini kita akan buat pengajian muka dan kepala. Semua katakan muka Yesus, kepala Yesus. Okey, kita lihat Markus 15 ayat 17 hingga 20. Mereka mengenakan jubah ungu pada tubuhnya dan membuat mahkota daripada duri lalu meletakkannya di atas kepalanya. Kemudian mereka menyindirnya. Dalam tuanku, raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan mensiang, meludahinya, kemudian tunduk menyembahnya. Setelah mempermain-mainkannya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaiannya. Lalu mereka membawanya untuk disalib. Nah, ini adalah dari Injil Markus. Sebenarnya keempat-empat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adanya tertulis kisah tentang luka ke atas muka Yesus dan juga kepala Yesus. Nah, ini yang Markus tadi yang kita baca tadi. Perhatikan berapa perkara yang telah saya kasih highlight kuning itu. Jubah ungu di tubuhnya, mahkota, duri atas kepala, menyindir dia dan memukul kepalanya dengan mensiang dan meludahinya. Matius pula berkata di pasal 26 ayat 67 ayat, setelah itu mereka meludahinya, mukanya, dan memukulnya, ada yang menamparnya. Dan berkata, berbuatlah pada kami, hai Kristus, siapa yang memukul kamu? Matius 27 pula berkata, mereka melucutkan pakaiannya dan menyarungkan jubah ungu ke tubuhnya. Mereka membuat mahkota daripada duri lalu meletakkannya atas kepala Yesus dan menggenggamkan mensiang di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut kepadanya sambil mengejeknya, hai raja orang Yahudi. Dan di Injil Yohanes pasal 19 ayat 1 berkata, setelah itu Pilatus pun membawa Yesus dan mengarahkan supaya Yesus disesang. Askar-askar menganyam mahkota daripada duri dan mengenakannya pada kepala Yesus. Kemudian mereka menyarungkan jubah berwarna ungu ke tubuhnya. Mereka datang kepadanya dan berkata, daulat raja orang Yahudi. Lalu menamparnya. Dan di Lukas Injil pasal 22 berkata, orang yang mengawal Yesus mengejek dan memukul dia. Mereka menutupi mata Yesus dan bertanya, siapakah yang memukul engkau? Buatlah nubuat. Mereka mengatakan banyak lagi perkara yang menghina kepadanya. Nah, keempat-empat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada tertulisnya kisah seperti ada 4 kamera yang berlainan, 4 sudut yang berlainan. Telah tangkap kejadian ini dan kita baca semuanya, kalau kita gabungkannya, kita dapat suatu gambaran yang sepenuhnya apa yang telah terjadi kepada Yesus waktu itu. Dia diseksa, dia diludahi, dihina, dipukuli oleh orang Yahudi dan juga orang Rom, askar Rom. Alright? Dan bukan sekali saja, tapi berkali-kali. Berulang kali. Muka Yesus diludahi, ditampar, ditumbuk. Nah, semua ini terjadi kepada muka dan kepala Yesus. Of course, meninggalkan bukan saja luka,
kesakitan, bahkan ludah yang kotor itu di atas muka. Bukan satu ludah, tapi banyaknya diludahi oleh banyak orang. Kemudian diletakkannya mahkota duri di atas kepala Yesus. Nah, persoalan yang sama tanya kita di sini. Mengapa meludahi di muka? Pada muka. Kenapa bukannya boleh ludah di atas tangan ke atas tubuh ke? Kenapa mesti muka? Mengapa menampar atau memukuli muka dan kepala dia? Kenapa tidak bolehkah tampar atau pukul dari tangannya, tubuh dia, perut dia, dan sebagainya? Kenapa mesti muka? Sebab saudaraku, muka kita sebenarnya mencerminkan identiti dan maruah kita. Our identity and our dignity. Sebab itu orang bilang lose face dalam BM itu. Jatuh air muka. Lose face, jatuh air muka. Paham? Alright, jatuh air muka adalah maksudnya kita hilang maruah. We lose dignity dan juga honor, hormat. We lose it. That's why muka kita, kepala kita itu sangat penting. Nah, misalnya kaum perempuan. Siapa sini kaum perempuan? Lambat tangan. You make up. Why? Supaya you want to look good. Betul? Betul? Ya. Tahukah itu make up sangat mahal? Betul? Sanggup kamu membayar itu uang untuk sini? Betul? Kalau makan sikit pun tidak apa, asalkan sini ada make up. Betul? Rambut kau, hui, bayar ratusan ringgit pergi kamu buat cantik-cantik. Kan Sonia? Sudah ada? Wah, ni. Bukan saja perempuan, sekarang lelaki pun buat macam tu. Nah, tengok dia ada, warnakan rambut dia, you dye your hair. Kenapa? Oh, fashion pastor. Yeah, you like to look good. Waktu kamu menampar seseorang, bukannya sekadar untuk meluarkan kemarahan kamu, ataupun semata-mata untuk menyakitkan orang itu. No, tetapi tujuan kamu tampar dia di sini, bukannya tumbuk sini atau tangan, tapi di sini, sebab kamu ingin mempermalukan atau menghina orang itu. Here. The face, jatuh air muka. You see? Waktu zaman saya something, dari gereja SIB Life sudah tahu kan, dulu saya memang, alright? Sebelum saya percaya Yesus. Waktu saya beri gado geng. Tahu gado? Gang fight we call it. Mana yang kami fight? Bagian mana yang kami aim? Sinilah. Meludahi, kenapa ludah di muka? Sebab menunjukkan penghinaan yang paling teruk di sini. Semuanya itu mereka lakukan, perbuatnya terhadap Yesus. Untuk kita. Sebab itu, masih ingat ayat ini yang kita mula waktu kita buat kajian ini. Boleh tolong saya baca? Yesaya 53 ayat 5. 1, 2, 3. Oleh bilu-biru Yesus, kita menjadi sembuh. Ada dua bahagian di sini. Bahagian pertama, oleh bilu-bilu Yesus. Maksudnya kita terlebih dahulu harus mengerti, menerima, mengaku Yesus telah mengalami semua kelukaan bilu-bilu itu yang ke-7 itu, termasuk hari ini muka dan kepala dia. First part. Part yang kedua, bahagian kedua adalah kita menjadi sembuh. Apa maksud kita menjadi sembuh? Maksudnya kalau kita tak sakit, tak perlu sembuh. Kita harus mengaku terlebih dahulu bahawa kita ada masalah kesakitan itu. Pernah kita dihina. Pernah kita ditolak. Bukan saja dari segi fizikal, tapi dari segi emosi kita, mental kita. Untuk kita menerima kesembuhan, kita mesti biarkan semua kesakitan itu timbul. You must let it come out. Barulah kita boleh aplikasikan bilu-bilu Yesus. Oleh itu, kita mendapat kesembuhan. By His wounds, we are healed. Amen. And this morning, pagi ini saya ingin kita mengerti bahagian ayat yang ketiga di Yesaya 53 ini yang berkata, dia dihina dan ditolak manusia. Kita pun menganggapnya tidak penting. I like it in the English Bible, CEV translation. Begini ya terjemahan CEV.
he was hated, maksudnya dibenci, dihina, dibenci. Dan he's being rejected, ditolak. And then he said, we despised him. Kita menganggap dia sebagai apa? He's a nobody, tidak penting. You know what's a nobody? You're nobody lah. Who are you? You're nobody. Hah? Orang marah kah? Bodoh. Sampah. Tak guna. Nobody you. See? Jadi pagi ini, saya ingin kita tuntut janji firman Tuhan, aplikasikan apa yang telah terjadi kepada Yesus oleh bilu-biru di atas muka dan kepala dia untuk dua penyembahan ini, yaitu penyembahan identiti dan maruah kita. The healing of our identity and dignity. See, saudaraku, mereka tidak menolak Yesus sebagai seorang guru yang hebat. Tidak. Mereka tidak menolak Yesus sebagai seorang nabi yang hebat. Tidak. Mereka tidak yang menolak Yesus sebagai seorang pelaku mukjizat yang hebat. Tidak. Mereka tidak menolak Yesus sebagai seorang manusia yang baik. Tidak. Apa yang mereka tolak Yesus? Mereka tolak Yesus sebagai anak Allah. Mesias. Itu adalah identiti Yesus. Mereka reject Jesus as the Son of God. Bukannya reject dia sebagai seorang pelaku mukjizat ataupun seorang nabi. Sebab itu waktu dia di kayu salib, apa yang orang askar Rom mereka menghina Yesus adalah, jika engkau adalah anak Allah, turunlah dari salib. That's how mereka menyindir Yesus. Oh, if you are a son of God, tak boleh selamatkan diri kamu. Turunlah dari salib. Dia mengejek Yesus guna identitas dia. Bukan sekadar saja ditolak, tetapi dia dihina. Anak Allah yang tidak berbuat salah, tapi dia ditolak, dihina oleh mereka yang dia kasihi, di mana mereka jugalah yang dia mati untuk mereka. Mereka juga yang menolak Yesus. Tapi namun begitu dia sanggup. He's willing to do that. Kenapa? Sebab supaya apabila identiti dia dihina, maruah dia dijatuhkan untuk supaya kita pula yang akan terima kesembuhan dan pemulihan dari itu semua. So the first thing I want you to get, penyembuhan identiti dan maruah kita adalah Kristus telah menebus identiti kita. Only two things for you today. Number one, Kristus telah menebus identiti kita. Si ramai orang mengalami masalah identiti. Many people actually, in fact, I say all, if not just not few. Saya pasti kesemua kita mengalami sesuatu krisis identiti. Mungkin berlainan jenisnya krisis itu. But you have something in you, alright? Ya, crisis of identities. Misalnya, ramai orang mau menjadi suatu pribadi demi pribadi yang lain. You want to be somebody for somebody else. Yes? Ramai orang yang rasa, I'm a nobody. Saya tak guna, saya ni sampah. Maybe it's you today. Oleh itu, mereka asyik mau melakukan banyak perkara untuk membuat diri mereka mungkin berasa lebih baik, boleh diterima oleh orang yang lain. A lot of people think like that. I'm a nobody. I want to do something supaya orang akan terima saya. That's why you have this thing called FOMO. FOMO, F-O-M-O. Stands for? Oh, dalam BM tak ada translation kan? Have you heard of FOMO? Listen to me. Ramai anak muda terutama yang hari ini ada masalah FOMO. Kita belanjakan wang yang sebenarnya kita tidak ada itu wang yang kita belanja, pinjam belanja untuk apa? Untuk buat sesuatu dalam diri kita atau memiliki iPhone yang terbaru sekarang, iPhone 16 sudah, supaya kita boleh menjadi satu tarikan grup orang yang this group must have this, must have that, aku mesti join.
Betul? Kalau saya tidak memiliki sesuatu produk dari New Jeans, ini grup tidak akan terima saya. Hello? Not New Jeans, Blackpink. No, Blackpink, what? What boy band now is famous? Not BTS. Come on. Yes. Kita sembunyikan diri kita yang sebenarnya karena kita tidak suka siapa diri kita. A lot of people like that. Ataupun kita berasa malu akan siapa diri kita. Yes. Have you heard of this word? Perkataan ini escapism. Kalau you cari dictionary, this means escape reality. Kita nak escape tau? Mengelak daripada reality. Escapism. Do you know what that means? Okay, kita guna. Okay, let's start with one simple one. Yang senang-senang simple, right? Avatar. Tak avatar? Siapa sini ada avatar? Tak. Oi, thank you. Sebab dia ada. Thank you, Mac. Kita punya WhatsApp, dia letak avatar punya gambar. Saya tengok, siapa ini? Tak ngam langsung, kenapa mama lu gak letak gambar sendiri? Kita menyamar menjadi seorang yang bukan diri kita macam pakai topping. Misalnya, ini escapism kan. Computer game. Saya ada sebuah NGO, Yayasan Yayasan Gemilang. Dulu memang kami sangat aktif. Masuk sekolah, ajar satu topik cyber wellness, kesejahteraan cyber. Dan salah satu topik utama dalam program itu adalah berkenaan tentang this escapism issue. Di mana ramai anak muda, mereka kenapa suka main game sehingga obsesi dengan computer game. Kerana dalam computer game itu mereka memang sangat, they call it escapism. Kerana dalam computer game ada karakter tersendiri, betul? So karakter itu mereka kalau pandai main itu game sehingga karakter itu menjadi sangat handal, sangat hebat, sangat banyaknya what do you call that, power, you know. Yang di dalam real world, dunia yang benarnya, they are not like that. Dunia yang benar, mereka pendiam, pengecut, selalu ditolak, selalu dari segi fizikal pun gemuk, pendek. Because in the game, I am somebody. Di luar game, I'm a nobody. Jadi mereka asyik jangan obsesi dalam game. Sebab di dalam game itu, mereka direspect. Tapi di luar game, mereka ditolak. So they escape. Sehingga mereka obsesi. Itu menjadi identiti mereka. Tapi in a real life, they are a failure. Seorang yang gagal. But that is, in the alam maya, that is not your true person. And this is a problem with our identity. Di dalam sosial media misalnya, TikTok ke, IG ke, apa yang ada FB ke, kita posting, kita suka orang like. Betul? Tak ada manusia di sini. Betul? Kalau sikit like, tak shock sudah. Betul? Dia pikir kenapa orang tidak mau like saya punya gambar? Kenapa orang tidak mau like siapa yang... You always think like, kenapa orang tidak mau like ini? Kenapa orang tidak mau like ini? Kenapa ini kurang like? You cannot sleep. Tak boleh tidur. Kalau kamu ada masalah ini, saya cadangkan kamu berhentikan, cancel kamu punya social media. It's unhealthy. Waktu dulu, sama ada IG. IG dia ada hanya satu like, itu heart shape saja kan. Yang hati itu, yes. Yeah, like that, right? You click. You either click or no click, itu saja. Betul? You tidak boleh bagi dislike, betul? No. You know why? Do you know why? Sebab kalau you like, you mesti ada dislike lah. Kenapa mesti ada like saja, mesti ada dislike lah. You know why? You know why they cancel itu dislike? You don't know why? Sebab itu dislike menjadi satu masalah, punca masalah yang paling besar. Orang menjadi depresi sehingga mereka bunuh diri. Do you know that? Semakin orang dislike, kenapa orang dislike sama gambar? Kenapa orang dislike? Banyak dislike, sehingga mereka menjadi depressed. And then they go and kill themselves. Why? Because identiti mereka
bergantung kepada apa yang orang suka, apa yang orang like atau dislike. Orang lain yang buat definasikan identiti mereka. But the problem is you are a Christian. Kamu adalah anak-anak Allah. Kenapa kehidupan kamu, identiti kamu harus ditentukan oleh orang yang lain, oleh like dislike di dunia ini? Kalau Tuhan Yesus kata, I like you, cukup sudahlah. Betul? Meskipun 7 bilion manusia atas bumi ini dislike saya, tapi kalau Yesus cakap, I like you. Macam mana saya tahu Yesus like saya? Dia mati atas kayu salib untuk saya. Cukup. Amen. You see, Adam dan Hawa, waktu mereka jatuh dosa, sebelum mereka jatuh dosa, mereka memang telanjang. Betul? Waktu mereka sudah berlaku dosa, datanglah Tuhan mencari mereka di Taman Eden. Dan Adam dan Hawa bilang, Tuhan kami takut. Dia sembunyi bang. Tuhan, kenapa kamu sembunyi? Di semak duri kan, di belakang. So mereka, Adam bilang, aku takut sebab aku telanjang. First thing first. Kenapa dia cakap dia telanjang? Dia sudah ada itu pakaian yang dijahit oleh daun bah. Mana telanjang? Itu bukan ketelanjangan dari segi fisikal, tapi ketelanjangan karena dosa. Masalahnya, apabila Adam telah jatuh berdosa, dia punya gambar, the image of God terhadap Tuhan sudah rosak. Dia rasa takut. Sebelum itu dia ada cakap dia takut akan Tuhan. Tapi karena dosa, dia tidak melihat Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi dia, tapi dia takut akan Tuhan datang menghukum dia. So, dia punya pandangan terhadap Tuhan sudah rosak. Karena pandangan dia terhadap Tuhan sudah rosak, akibatkan pandangan dia terhadap diri dia pun sudah rosak. Aku telanjang, tapi dia tidak telanjang. So ramai manusia, mana orang hari ini, kenapa kita pandang diri kita dari segi pandangan yang sudah rosak, your image of yourself sudah rosak karena dosa. So I'll give you an example. Kita sembunyi di sebalik, I call it fasad, BM pun fasad juga. Kita membina identiti kita berdasarkan kepada penampilan di luar. You see, we want this validation. You always asyik mau orang say something nice to you. Kalau tak ada, you don't feel nice, you don't feel good. Hello? Come on, jujur, lambai tangan. Yes? Sebab kita punya identitas bergantung kepada apa yang orang cakap, apa yang orang terima. Relationship. Tak boleh hidup tanpa boyfriend, tanpa girlfriend. Sebab identitas kita bergantung kepada boyfriend, girlfriend kita. Saya pernah jumpa orang hari ini sudah boyfriend, putus cinta, boyfriend lagi, putus cinta. Asalkan ada boyfriend, tak kisah. Bergemuk, pendek, bodoh, tak kisah. Ambil saja. No, it's real. Sebab identitas kamu bergantung kepada itu boyfriend atau girlfriend. Kerjanya kamu, tiada masalah kerja, mesti ada kerja, mesti rajin. But sometimes you thought saya mesti panjat itu kerjaya punya tangga. Panjat. Itu saya punya identitas. Dangerous. Wang, sukses. Bukan salah, tapi mereka ditentukan. Hidup mereka didefinisikan oleh wang dan sukses di dunia ini. Sebab itu, waktu mereka sukses, mereka lupa Tuhan. Student. Lambai tangan, student. Adanya student, mereka punya identitas di atas studies mereka. Pernah saya jumpa, still serious for real lah. CGPA 3.9. Depresi bah dia. You know what? CGPA 3.9 dia depresi. Saya kata kalau saya 3.9 haleluya sudah saya. Dia 0.1 tidak ada, dia depresi. Because you put your value, nilai hidup kamu letak semuanya di atas saya punya studies. Kalau study tak bagus, I am nobody. Who said that? Yesus? Manusia yang cakap. Bukan Tuhan yang cakap, bukan firman Tuhan yang cakap.
Ada yang mereka mau kuasa, mau posisi, mau pangkat. Kalau tak ada pangkat, mereka macam tak ada identity, insecure. Jangan bilang, until they have power struggle. Perbalahan untuk kuasa, gaduh kerana kuasa. Jangan kita lihat di politik, lihat dalam gereja banyak. Sedih. Ini yang paling dahsyat, next one. Semua Kristian di sini. Kita sembunyi di belakang pelayanan. Rebana semualah. It's real, no? You melayani mah. So, orang lihat, dia melayani, maksudnya hidup dia bagus lah. You are hiding. Itu mask kamu, itu topping kamu. Pernah saya jumpa, few years ago, saya melayani di suatu camp remaja. So, this girl, dia bukan remaja sudah, dia yang adult, dia kerja sudah. Dia melayani di pelayanan muda-mudi, di gereja itu. So, malam pertama ada kebaktian. So, and then the next day morning, selepas saya khotbah, firman Tuhan memang menyentuh banyaknya mereka. So, next morning, ni perempuan ini, dia datang mau jumpa dengan saya secara private dengan seorang leader, perempuan yang leader dia lah. Dua-dua jumpa saya. Dia minta mau counseling, minta nasihat dan counseling. So, saya sangat ingat dia sebab dia seorang keyboardist. Dan malam yang pertama itu, keyboardist, dia luar biasa keyboardist ini. Amazing. Waktu dia mainkan, saya bilang, wah, sama bawa balik gereja saya lah. So good. So I thought, I remember you. Okay, I won't tell you the name lah. So, lepas tu dia cerita apa yang terjadi kepada dia. Sebenarnya, dia buat satu pengakuan, confession. Dan dia meminta nasihat, kononnya, counseling atau nasihat lah, apa yang harus dia buat. Sudah beberapa tahun, dia bercinta dengan boyfriend dia ini. Dan bukan saja cinta, mereka sudah tidur. It's a sleeping relationship. Paham kan? No energy lah you. You tak paham, saya akan terangkan. Demonstrasi tak boleh, terangkan boleh. You paham, right? So, and then, saya pendekkan cerita. Saya bagi nasihat. Saya kata, first thing you need to do, you mesti putus cinta. Sebab ini relationship yang memang bukannya Tuhan yang suka. You are doing something wrong. Putus cinta, bertobat. Mesti. Dan terima counseling. Sehingga kamu secara pribadi telah sembuh. Dan juga dia. Sama ada kamu akan kembali sebagai boyfriend girlfriend, itu topik yang lain. Itu isu yang lain. Yang pentingnya sekarang secara pribadi kamu, kalau kamu tidak ngam dengan Tuhan dulu, macam mana kamu boleh bercinta dalam your relationship will continue on like that bah. Berdosa. So, long story short, saya nasihatnya, saya suruh leader itu kasih tolong dia. Dia tidak mau bagi tahu pastor siapa pun leader di gereja dia selain daripada itu perempuan yang dia percaya itu leader itu. So, saya bagi nasihat. Kemudian finish the camp. So, saya ada keep in touch with the leader. The leader said to me, dia tidak mau putus cinta. Dan masih lagi melayani di gereja. You see, sembunyi di belakang pelayanan. Oh, banyak Kristian hidup macam itu. Oh, banyak bercinta dengan orang yang di sebelah, melayani di gereja. Sembunyi. Tapi itu bukan identitas kamu. Saya membesar, SIB Life memang tahu kisah saya secara pribadi. Di keluarga yang hancur, di mana waktu saya 4 bulan, umur saya lahir bayi 4 bulan. Bapak saya meninggalkan keluarga saya. Mengabaikan, dia pergi cari perempuan yang lain. Hanya ibu, kakak, abang dan saya 3. Adik-beradik dan ibu saya. So waktu ibu saya kawin, saya ada bapak tiri, waktu saya umur 10 tahun. Waktu itu, selama 2 tahun kemudian, 12 tahun saya, bapak tiri saya juga meninggalkan. Dia mengabaikan, just go away, like this, itu saja. So waktu itu saya sudah mengerti, waktu saya bayi saya tidak mengerti. Waktu saya 12 tahun, mulai saya pikirkan, this is what I thought, mungkin salah masalahnya, mungkin salah punca dia kenapa bapak saya sendiri dan bapak tiri ini
mengabaikan family saya. This is how I thought. Ini saya masalah dia. Waktu saya lahir, my daddy run away. Sekarang saya punya stepfather run away. Mungkin saya ini masalahnya. That's how I grew up. Tiada kasih bapa. Kena rejection. Habis, saya mau diterima. No, rejected bapa, saya mau diterima. Saya carilah tempat grup yang boleh terima saya. Nah, bagi saya waktu itu adalah geng Samsing. Saya buat perkara yang mereka suka saya buat. Saya berokok, minum, berjudi, gaduh. Because I want to be accepted. Meskipun saya tahu itu memang salah. Sehinggalah saya percaya Yesus. Itu cerita yang lain. Those of you as I believe you know. Karena Kristus lah hari ini saya boleh berdiri di sini. Kalau tidak mungkin hari ini saya jauh dada sudah. Tuhan mau menebus identiti kita. Saya ingin kita baca ini ayat bersama. Alright, come let's read this verse together. 1, 2, 3. Hidupku yang ku hidupi sungguh-sungguh sekarang dalam daging yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Haleluya. Kristus hidup dalam diri kita, itulah nilai yang kita ada. You know, a lot of people say, you know, Pastor, I need more money. I need to be happy. I want more girlfriend. More girlfriend. Saya perlukan girlfriend. Saya perlukan boyfriend. Saya perlukan ini, perlukan itu. I need this, I need that, I need that. I say, stop. You just need to say, saya perlukan Yesus. Saya simpulkan dengan ayat ini. Poin pertama saya sebelum saya bawa poin terakhir kedua ini. I want to show you. Tapi dalam bahasa Inggris. Sebab BM itu susah saya mau translate. When we identify with Christ's wounds, our identity will be of Christ's worth. Apa itu Christ's worth? Nilai Kristus. Tak ternilai. Sangat sungguh amat berharga. Apabila kita maksudnya identifikasikan diri kita dengan bilo-bilo Yesus. Kita terima itu bilo Yesus. Aplikasi dalam hidup kita. Identiti kita. Nilai dia adalah nilai Kristus. You understand me? You understand me? Nilai kamu bukannya make up. Bukannya rambut yang cantik. Bukannya badan yang lamping. Bukannya, lamping kah? Dah panggil lamping kan? Ramping, okay. S-shape. Bukannya penampilan yang cantik. Bukannya apa yang orang like, berapa like kamu. Bukan semua itu. Tapi nilai kamu adalah Kristus. That's how much you are worth. Bukannya CGPA kamu. Itu penting. Tapi janganlah membunuh diri karena 3.9. You understand? Amin. Kita belajar sikit-sikit bahasa Inggris. Baca ini bersama. Alright, 1, 2, 3. Amin. Okay, yang terakhir. Pertama, Kristus telah menebus identiti kita. Kedua, Kristus salah jatuh. Telah memulihkan maruah kita. Jesus has restored our identity. Mahkota duri itu saudaraku. See, why mahkota duri di kepala sini? Now, I want you to look at this. Kepala sini. Segala sesuatu dari leher sampailah ke kaki, jari kaki, leher turun semua itu sama ada mata yang melihat, hidung yang dapat rasa, hidung itu mulut, sama ada kulit yang dapat rasa, perasaan, dan tangan boleh bergerak dan sebagainya. Semuanya ada karena otak kita. Betul? Kerana otak kita. Sebab itu, apa yang diserang Yesus itu tepat di sini. Otak dia di sini. Now, para ahli botanis di Timur Tengah,
Mereka setuju bahwa duri yang digunakan untuk buat mahkota duri itu yang dipakai oleh Yesus hasilnya daripada pohon atau pokok lot, dalam bahasa Inggris LOTE, lot tree. Dalam bahasa saintifik Ziziphus spina Christi, atau terjemahan bahasa Inggris Christ thorn atau duri Kristus jujube. Jujube ada nama buah itu, nama pohon buah ini. So duri ini sekurang-kurangnya boleh sampai kepanjangan dia itu sepanjang 1 inci. Jadi kemungkinan besar waktu Yesus pakai mahkota duri itu, dia akan sebenarnya meliputi seluruh tengkorak dia. Dan firman Tuhan yang kita telah baca tadi itu, di mana askar Rom sudah dia pakai itu mahkota duri, askar Rom dia masih lagi memukuli Yesus, dia pukul, dia terima pukulan yang dahsyat, yang kencang. Bukannya di sini, tapi di kepala. Firman Tuhan cakap, boleh bayangkan dia seperti itu paku di atas tengkorak, dia kena dipakukan masuk ke dalam tengkorak. Bukan satu paku, tapi banyak paku di sekeliling tengkorak dia, sehingga dia menembusi. Kalau dia sekuat besi, maksudnya dia boleh menembusi tengkorak, terus masuk, menusuk masuk ke dalam otak dia. Betapa dahsyatnya kesakitan dan kesengsaraan yang Yesus alami. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk saudara. Semua yang lain yang disalibkan dalam kerajaan Rom masa itu, hanya Yesus saja di dalam sejarah yang direkodkan pernah pakai mahkota. Yang lain itu tidak pakai mahkota. Kenapa Yesus diberikan mahkota itu? Sebab hanya Yesus yang mengaku dia adalah Raja Israel. Raja orang Yahudi. Dan dia bukan pakai mahkota. Mahkota kita tahu adalah sebenarnya memberi suatu lambang nilai. Orang yang pakai itu raja atau ratu. Betul? Kalau you buat Google, you nampak semua yang ratu Raja England, Ratu England dan sebagainya. Itu mahkota yang mereka pakai sangat-sangat mahal. Berjuta-juta pound sterling. Itu mahkota yang dipakai oleh itu raja, the King of England. So, tapi Yesus bukan pakai yang itu. Yesus pakai itu mahkota duri. Why? Sebab karena itu adalah suatu cemoohan, mockery dalam bahasa Inggris. Bukan karena dia raja, tapi karena mereka menghina, mencemooh Yesus. You raja kah? Selamatkan kamu sendirilah. Yesus pakai untuk kita. Why? Kenapa maruah dia itu dihina? Ini sepatutnya satu maruah yang terunggul, mahkota, tapi maruah dia dihina, dijatuhkan. Why? Supaya maruah kita itu boleh dipulihkan. Sebab itu saya suka, in English, I forgot translate in BM for you. Di dalam BM, tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tuhan yang mengangkat, who lift our head. Orang yang tunduk macam ini tiada maruah. Tapi Tuhan yang mengangkat kepala kita. Supaya dia telah memulihkan maruah kita. He is a lifter of our head. Amen. Amen. Satu lagi sebab kenapa kepala. Sebelum saya tunjuk satu video untuk kita. Di sini. Tempat kepala kita ini adalah di mana minda kita ada. Pemikiran kita ada. Betul? What we think, that's what we are. Our thinking, pemikiran kita yang menentukan kehidupan kita. Kalau kamu pikir kamu ini bodoh, kamu bodohlah. Kalau kamu pikir ini kamu hodohlah. Kalau kamu pikir ini kamu tak gunalah. Tapi seringkali kenapa kamu pikir macam itu? Karena kamu dilabelkan oleh orang yang lain. Kamu ini bodoh, kamu ini hodoh, kamu ini tak guna, kamu ini pendek, kamu ini lemah, kamu ini miskin. Kita simpan di sini. Tapi Tuhan Yesus kenapa dia pakai mahkota itu sehingga duri itu menembusi tengkorak masuk ke dalam otak dia ini adalah supaya kita mendapat kesembuhan yang sepenuhnya. Segala sesuatu yang dari iblis telah masuk pemikiran kita haruslah dihancurkan, disembuhkan, dipulihkan. Saya kasih satu contoh misalnya.
Saya mau, sebab majoriti ini anak Sabah Sarawak. Ramai kita dari latar belakang termasuk, you go everywhere. People will say, oh orang Sabah, orang Sarawak miskin. Ini Kristian termasuk terutamanya lebih miskin. Semua sesuatu perlukan, semua yang kaya untuk buat ini, buat itu. Listen to me carefully. Kemiskinan tidak mulai di poket, di bank kita. Kemiskinan mulai di sini. Saya beri contoh lah. Firman Tuhan berkata, lebihnya diberkati mereka yang memberi daripada yang menerima. Betul? More blessed to give than to receive. Now here's the problem. You don't understand. Di dalam firman Tuhan yang tulis itu, tidak kau lihat mereka yang kaya akan lebih diberkati apabila mereka memberi daripada menerima. No, he didn't say orang kaya. Maksudnya termasuk semua orang, sama ada kamu ada lebih uang, kurang uang, kau bilang you kaya kan, you miskin kan, asalkan kamu mempraktikkan firman Tuhan ini memberi, kamu menjadi lebih diberkati. Tapi kenapa kita kurang diberkati? Karena kita tidak mempraktikkan firman Tuhan ini untuk memberi. So we think saya diberkati karena saya menerima. That is satu pemikiran orang yang miskin berkata macam itu. Everyone who thinks where I am blessed when I receive. That is orang miskin punya pemikiran. Tapi waktu kamu memberi, you are more blessed. Sebab itu orang yang kaya, gereja yang kaya, mereka diteruskan jadi kaya, diberkati karena mereka mempraktikkan prinsip itu. Kita pula yang dijadikan miskin karena kita, woi bagusnya ini gereja kaya bagi saya. Wah, saya terima, saya diberkati. So selama-lamanya kamu tidak mengerti firman Tuhan, prinsip firman Tuhan. Apa maksudnya? Kamu memberi, kamu yang lebih diberkati. Where do you miss? Why you think like that? Sebab orang asyik kata, kau Sabah Sarawak miskin lah. Kamu sangat lemah lah. Gereja Sabah Sarawak lemah, miskin lah. Gereja bumi BM ini miskin lah. Perlukan kami gereja kaya yang tolong lah. You think like that, ya miskin. Ya, help me. Ya, selama-lamanya kamu akan perlukan tongkat. Sampai selama-lamanya tidak kamu belajar bagaimana berjalan tanpa tongkat. You understand me? Today, I pray in Jesus' name, Tuhan lepaskan kamu daripada semua kutuk ini yang kamu ini miskin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada satu video yang saya jumpa di YouTube. Tahu Duff? Nah sebenarnya ahli psikologi mengikut kajian mereka. Selama bertahun-tahun ahli psikologi bertahun-tahun sudah mengikut kajian mereka. Mereka mengatakan bahwa ada 80% kaum wanita sering merasa resah dan stres tentang penampilan mereka. Terutamanya di sini, muka penampilan ini. Alright? 80% of women think like that. So, Duff, mereka menajar satu eksperimen sosial untuk menguji betulkah ini? Tepatkah ini yang dikatakan oleh psikologi 80% kaum wanita mereka sangat stres, resah pasal penampilan mereka. Jadi saya ingin tunjukkan kamu satu video klip ini yang sangat it's called Real Beauty Sketches ataupun lakaran kecantikan yang benar. I always thought people were so cute and they have the little cheeks and they're like rosy, but mine are pretty plain. If I was gonna change one feature about my face, I would say that I would want fuller lips. I'm definitely a person that looks tired when I'm tired, and when people say that, I immediately am like, oh man. I'm starting to already get little crow's feet and stuff, which like my mom has, so yeah. I'm a forensic artist. I was trained at the FBI Academy in 1993 in composite art. Worked for the San Jose Police Department as the police artist from 1995 to 2011. We didn't really know what we were doing, so that was nerve-wracking for everyone.
I showed up to a place I'd never been and walked into this big warehouse, and at the very end, there was a guy with his back to me with a drafting board. I had a curtain separating me so that I don't see him. We'll begin. First of all, tell me about your hair. Brown, long, I guess a little bit past my shoulders. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. Yeah, they're brown eyebrows, dark brown eyebrows. Okay. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. I guess I haven't really compared it to anyone else's chin, but especially when like I smile, I just feel like it kind of protrudes a little bit. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. You sort of realize, oh man, now I have to talk about myself and think about my looks. I'm 40, so I'm starting to get a little bit of the crow's feet thing going on. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. I still didn't know. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin was a nice, thin chin. The women were really critical about moles or scars or things like that, and yet they were describing just a normal, beautiful person. She had nice eyes. They lit up when she spoke and were very expressive. The length of the nose, what is that like? Short. Short. Yeah, cute nose. Her face was fairly thin. She had blue eyes, very nice blue eyes. Okay. So here we are. So this is your self-described image? And then somebody else described you and I did this sketch. I have this whole thing about having dark circles and crow's feet around my eyes, and that was not part of the sketch at all that The Stranger did. The Stranger's was a little more like gentle. It's pretty different. Which is very strange. She looks closed off and fatter. She just looks kind of shut down. Looks sadder, too. The second one is more beautiful. You think they're catching more of that from you? Yeah. She looks more open and friendly and happy. I've come a long way in how I see myself, but I think I still have some way to go. I have some work to do on myself. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. Chloe's perception was so clearly different. Her picture looked like somebody I thought I would want to talk to and be friends with, like a happy, light, much younger, much brighter person. It's troubling. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Our self-perceptions are generally
kind of harsh and unbecoming when really that's not how the world sees us. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right, and we should spend more time appreciating the things that we do like. Kan reality? Bukan saja kaum wanita. Bagi saya rasa kaum lelaki pun sama juga. Yes? Cara kita melihat diri kita. Firman Tuhan berkata kita dicipta oleh Tuhan dengan secara ajaib dan dahsyat. Firman Tuhan berkata, we are fearfully and wonderfully made. Yang pentingnya, apakah Tuhan melihat kamu? Bukannya apakah yang dunia melihat kamu. Bukan apa yang diri kamu melihat kamu sendiri. So I want to encourage you friends today. Sebelum kita berdoa. Yesus telah datang mati atas kayu salib. Muka dia dihina. Diludahi. Maruah dia dijatuhkan. Di mana dia pakai mahkota duri itu. Supaya kita identiti dan juga maruah kita boleh disembuhkan, dipulihkan, dan ditebus. Tidak perlu kita hidup seperti hidup yang lama sudah. Sebab kalau identiti kita memang sudah kukuh dalam Kristus, tidak perlu kita mengejar itu like. Tidak perlu kita pikir yang kita hanya pandai kalau kita ada 4 CGPA. Tidak semestinya. So you have to restore, bring back your identity and your dignity. Amen.